Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ilma Alfia, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tentang salah satu penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ini menjangkit lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri terjadi peningkatan kasus dari 25% kasus pada tahun 2013 naik menjadi 34% kasus pada tahun 2018. Jadi, kapan seseorang itu dikatakan menderita hipertensi? Apabila saat dilakukan pengukuran tekanan darah didapatkan tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa. Jadi, misalnya saat sahabat sehat dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian didapatkan tekanan darah 120/80, maka angka yang pertama itu adalah tekanan darah sistolik dan angka yang kedua adalah tekanan darah diastolik. Tentunya pengukuran ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pengukuran ini harus dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah terstandarisasi pada suasana ruangan yang tenang, kemudian pasiennya juga harus rileks dan tidak mengkonsumsi kafein ataupun beraktivitas berat 30 menit sebelum dilakukan pengukuran. Pengukuran ini sebaiknya dilakukan minimal 3 kali apabila didapatkan hasil yang abnormal. Dan akan lebih baik apabila pengukuran tekanan darah ini selain di tempat klinik atau rumah sakit juga dilakukan pengukuran di rumah, karena pada beberapa pasien ada yang tekanan darahnya itu naik hanya pada saat datang ke klinik atau bertemu dengan dokter, disebut sebagai white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Jadi dia tekanan darahnya tinggi hanya /pada saat bertemu dengan dokter saja. Nah, kalau setelah 3 kali pengukuran itu didapatkan hasil tekanan darah lebih dari 140/90, maka dapat dikatakan bahwa pasien itu menderita hipertensi. Nah, penting bagi sahabat sehat untuk mengetahui tekanan darah masing-masing karena tidak semua pasien dengan hipertensi ini bergejala. Ada yang baru tahu pada saat dilakukan medical check up atau bahkan ada yang baru tahu saat sudah terjadi komplikasi. Misalnya terjadi gagal jantung atau serangan jantung, ternyata ada riwayat darah tinggi, dan komplikasi lainnya juga cukup berbahaya. Misalnya di ginjal nanti bisa jadi gagal ginjal, atau juga di otak bisa jadi stroke. Kemudian ke mata bisa terjadi gangguan penglihatan serta gangguan pembuluh darah tepi. Namun sahabat sehat tidak perlu khawatir apabila sudah terdiagnosis hipertensi, karena hipertensi ini bisa dikontrol. Apa yang harus dilakukan apabila kita terdiagnosis hipertensi? Yang harus dilakukan adalah taat. Yang pertama adalah terapkan pola hidup sehat. Jadi bagaimana pola hidup yang sehat itu? Yang pertama, kurangi asupan garam hingga kurang dari 5 gram per hari. Perbanyak makan buah, sayur, kemudian ikan. Kurangi makanan berlemak dan tinggi gula, termasuk minuman-minuman kemasan. Kurangi konsumsi kopi, berhenti merokok, dan usahakan untuk mencapai berat badan yang ideal. Hindari stres yang berlebih dan lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu. Bisa dengan berjalan atau jogging atau juga bersepeda. Kemudian yang kedua, A adalah aktif minum obat secara teratur. Pasien dengan hipertensi harus minum obat terus-menerus agar tekanan darahnya dapat terkontrol. Apabila didapatkan tekanan darah yang terlalu rendah saat dilakukan kontrol, maka akan dilakukan penyesuaian dosis, atau apabila didapatkan efek samping dari obat, maka akan dilakukan pemilihan obat yang lebih cocok untuk pasien. Jadi tidak langsung di stop obatnya, karena pengobatan hipertensi ini memang jangka panjang, jadi terus-menerus dikonsumsi obatnya. Jadi jangan ragu untuk rutin periksa ke klinik ataupun rumah sakit. Penting juga dukungan dari keluarga untuk mengingatkan pasien agar mengkonsumsi obat secara rutin. Mengapa minum obat ini penting?
obat hipertensi ini selain berguna untuk menurunkan tekanan darah, juga melindungi organ-organ tubuh. Seperti yang setelah disebutkan tadi, hipertensi ini dapat menyebabkan komplikasi ke berbagai organ, dan semua itu dapat dicegah apabila tekanan darah pasien terkontrol dengan baik. Ada kekhawatiran bahwa konsumsi obat yang terus-menerus ini akan membebani ginjal. Padahal tidak seperti itu. Kontrol tekanan darah yang baik justru akan melindungi ginjal kita dari kerusakan. Jadi, sahabat sehat tidak perlu khawatir ya untuk mengkonsumsi obat hipertensi secara terus-menerus. Dan pada pasien dengan hipertensi ini lebih baik apabila mempunyai alat pengukuran tensi sendiri di rumah sehingga dapat dilakukan kontrol yang lebih rutin, misalnya pada pagi ataupun malam hari di rumah. Kemudian yang ketiga, A adalah awasi faktor risiko lain dan juga komplikasi. Selain cek tekanan darah, faktor risiko lain juga harus diperiksa. Minimal dilakukan pengukuran gula darah, profil lipid atau lemak yaitu kolesterol LDL ataupun trigliserid, serta asam urat. Kemudian juga kita periksa fungsi ginjal dan juga EKG atau rekam jantung untuk mengetahui apakah sudah ada komplikasi yang terjadi di organ lain. Lebih optimal lagi apabila dilengkapi dengan pemeriksaan funduskopi mata untuk melihat retina, ekokardiografi ataupun USG pembuluh darah ginjal pada pasien-pasien dengan tekanan darah yang sulit terkontrol. Kemudian T yang terakhir adalah tanyakan pada ahlinya. Jadi apabila didapatkan keraguan dalam hal pengobatan hipertensi, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahlinya. Jangan memutuskan sendiri dalam hal memulai pengobatan, memilih obat maupun menghentikan pengobatan karena itu dapat berbahaya bagi sahabat sehat. Demikian sesi sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.